Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Psikologi Klinis kelas C akan mempresentasikan mengenai materi gangguan pada remaja. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Aktari Rina Rizkalati, SPSI, MPSI, psikolog. Di sini anggota kelompok saya yaitu ada saya sendiri, Amila Suci Wulandari dengan NPM 161, Pramudita Rianto dengan NPM 207, Anissa Nurrahma 029, Maisha Paramita NPM 189, dan Milatul Fatika dengan NPM 225. Baik, di sini untuk bab pertama yaitu ada pengertian dari gangguan disruptif, impuls kontrol, dan tingkah laku. Bagian ini akan dijelaskan oleh Mbak Maisha. Silakan Mbak Maisha. Baik, untuk bab pertama akan saya jelaskan untuk pengertian gangguan disruptif, impulsif kontrol dan tingkah laku. Gangguan disruptif, impulsif kontrol dan tingkah laku termasuk kondisi di mana terdapat masalah pengendalian diri baik secara emosi ataupun perilaku. Gangguan disruptif, impulsif kontrol dan tingkah laku ini ditunjukkan dengan perilaku yang mengganggu atau mengambil hak orang lain, seperti merusak barang, suka mencari masalah, dan juga melanggar norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penyebab dari gangguan ini bervariasi. Dalam DSM-5 yang terdiri dari perilaku menentang ini terdapat perilaku menentang atau oppositional deviant disorder, gangguan perilaku conduct disorder, dan gangguan kepribadian antisosial, dan gangguan eksplosif intermittent. Gangguan ini lebih sering muncul pada saat masa kanak-kanak dan juga remaja. 1. Perilaku menentang oppositional deviant disorder atau ODD, yaitu gangguan perilaku di mana suasana hati mudah merasa tersinggung dan juga marah, suka memberontak, dan mudah dendam. Biasanya bertahan sampai 6 bulan. Lalu gangguan perilaku, conduct disorder. Mbak Amila bisa di next. Nah, gangguan perilaku atau conduct disorder atau bisa disebut JD ini perilaku yang berulang-ulang atau secara terus-menerus melanggar norma sosial dan juga mengambil hak orang lain. Dapat didiagnosis jika ada 3 kategori yang termasuk dalam 12 bulan terakhir. Lalu gangguan kepribadian antisosial, yaitu di mana penderita biasanya melakukan secara terus-menerus dengan mengabaikan dan melanggar hak orang lain, serta norma sosial tanpa merasa bersalah. Lalu gangguan eksplosif intermittent, yaitu gangguan kemarahan dengan kekerasan impulsif, agresif, perusakan barang atau ledakan verbal yang secara berulang-ulang dan berlebihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kriteria dan gangguan. Kriteria gangguan disruptif, impuls kontrol, dan tingkah laku. A. Oppositional deviant disorder atau ODD, yaitu pola suasana hati yang marah atau mudah tersinggung, perilaku argumentatif atau memberontak atau dendam yang berlangsung ini minimal 6 bulan. Hal ini dibuktikan dengan 4 gejala dari salah satu kategori berikut dan ditunjukkan selama interaksi dengan setidaknya satu individu yang bukan saudara kandung. Pola suasana hati yang marah atau irritable mood. Next. Yang pertama, sering kehilangan kesabaran. Lalu yang kedua, sering sensitif atau mudah kesal. Yang ketiga, sering marah dan kesal. Lalu perilaku argumentatif atau menentang. Yang pertama, sering berdebat dengan figur otoritas atau
untuk anak-anak dan remaja dengan orang dewasa. Yang kedua, sering secara aktif menentang atau menolak untuk memenuhi permintaan dari figur otoritas, atau yang ketiga dengan aturan. Lalu yang keempat, sering dengan sengaja mengganggu orang lain. Yang kelima, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kelakuan buruknya. Dendam. Lalu yang keenam, pernah menjadi atau pendendam setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Catatan, kegigihan dan frekuensi perilaku ini harus digunakan untuk membedakan perilaku yang berada dalam batas normal dari perilaku yang simptomatik. Untuk anak-anak lebih muda dari 5 tahun, perilaku tersebut terjadi hampir setiap hari untuk jangka waktu setidaknya 6 bulan, kecuali dinyatakan lain. Untuk individu berusia 5 tahun atau lebih, perilaku harus terjadi setidaknya sekali per minggu selama minimal 6 bulan, kecuali sebaliknya. Sementara kriteria frekuensi ini memberikan panduan tentang tingkat frekuensi minimal untuk menentukan gejala. Faktor lain juga harus dipertimbangkan, seperti apakah frekuensi dan intensitas perilaku berada di luar rentang yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan, jenis kelamin, dan budaya individu. B. Gangguan perilaku diasosiasikan dengan penderitaan pada individu atau orang lain dalam dirinya, konteks sosial terdekatnya, misalnya keluarga, kelompok sebaya, rekan kerja, atau berdampak negatif pada fungsi sosial, pendidikan, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. C. Perilaku tidak terjadi secara eksklusif selama perjalanan zat psikotik, penggunaan, depresi, atau gangguan bipolar. Juga kriteria tidak terpenuhi untuk mood yang mengganggu. Next. B. Conduct disorder. Pola perilaku yang berulang dan terus-menerus di mana hak dasar orang lain atau norma atau aturan sosial utama yang sesuai dengan usia dilanggar, seperti yang dimanifestasikan oleh kehadiran setidaknya 3 dari 15 kriteria berikut dalam 12 bulan terakhir dari salah satu kategori di bawah ini, dengan setidaknya satu kriteria hadir dalam 6 bulan terakhir. Yang pertama, agresi terhadap manusia dan hewan. Sering menggertak, mengancam, atau mengintimidasi orang lain. Kedua, sering memulai perkelahian fisik ketika telah menggunakan senjata yang dapat menyebabkan cedera fisik serius pada orang lain, misalnya kelelawar, batu bata, botol pecah, pisau, pistol. Keempat, secara fisik kejam terhadap orang. Kelima, telah melakukan kekerasan fisik terhadap hewan. Keenam, telah mencuri saat berhadapan dengan korban, misalnya penjamretan, perampasan dompet, pemerasan, perampokan bersenjata. Ketujuh, telah memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual. Lalu penghancuran properti. Yang pertama, sengaja melakukan pembakaran dengan maksud untuk menimbulkan kerugian serius. Kedua, telah dengan sengaja memusnahkan milik orang lain, misalnya dengan cara di atas. Next. Ketiga, telah mencuri barang-barang. Penipuan atau pencurian. Yang pertama, telah membobol rumah, gedung, atau mobil orang lain. Kedua, sering berbohong untuk mendapatkan barang atau bantuan atau untuk menghindari kewajiban, misalnya kontrak dengan orang lain. Ketiga, telah mencuri barang-barang yang bernilai non-sepele tanpa menghadapi korban, misalnya mengutil tetapi tanpa melanggar dan masuk pemalsuan. Pelanggaran aturan serius. Yang pertama, sering keluar malam meskipun ada larangan orang tua, dimulai sebelum usia 13 tahun. Kedua, telah melarikan diri dari rumah dalam semalam setidaknya 2 kali saat tinggal di rumah pengganti orang tua atau sewa, atau sekali tanpa kembali untuk waktu yang lama. Ketiga, sering membolos dari sekolah dimulai sebelum usia 13 tahun. Gangguan
Perilaku menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. C. Jika individu berusia 18 tahun atau lebih, kriteria kepribadian antisosial tidak terpenuhi kekacauan. Penyebab gangguan. Yang pertama, gangguan disruptif. Faktor penyebab perilaku disruptif pada anak-anak dan remaja menurut Dobmeier dan Moran yaitu faktor internal, yakni berasal dari diri anak itu sendiri seperti adanya disabilitas, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan, misalnya latar belakang sosial ekonomi, pengalaman kekerasan yang pernah dialami anak atau remaja, stres yang disebabkan pengasuhan, dan tuntutan pekerjaan, lingkungan belajar, dan informasi yang tidak memadai. Yang termasuk dalam kategori gangguan disruptif yaitu ODD dan CD. Oppositional Deviant Disorder atau ODD. Penyebab ODD masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat dugaan bahwa ODD ini bahwa ODD ini terkait dengan faktor biologis, genetik, dan lingkungan. Faktor biologis, kelainan dan cedera otak di bagian tertentu yang dapat menimbulkan masalah perilaku. Lalu faktor genetik, memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan perilaku atau masalah psikologis yang cukup berat, misalnya gangguan mood, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian. Yang ketiga, faktor lingkungan, terdapat disfungsi kehidupan keluarga, riwayat gangguan mental dalam keluarga, penyalahgunaan obat, dan pola penerapan disiplin dari orang tua yang tidak konsisten juga menjadi pemicu. Conduct disorder. Yang pertama, karakteristik kepribadian remaja yang mengalami conduct disorder, ia pernah mengalami gangguan dalam hubungan sosial pada masa kecil. Menurut Halcombe dan Kasani, seseorang yang mengalami conduct disorder cenderung overestimate akan kemampuan dirinya, merasa superior, sangat disorganisasi dalam pekerjaan, kurang respek terhadap orang lain, cenderung mendominasi, cenderung salah menginterpretasikan maksud orang lain, serta mood yang tidak stabil. Lalu yang kedua, temperamen dan karakter. Menurut Connelly, temperamen yaitu salah satu resiko awal terjadinya conduct disorder dan disebabkan oleh faktor genetik. Ketika orang tua belum siap menghadapi situasi tersebut, maka dapat menjadi faktor resiko yang mengganggu fase awal perkembangan. Lalu yang ketiga, fungsi kognitif. Remaja yang mengalami conduct disorder, perkembangan kognitifnya terganggu, seperti kemampuan mengatasi masalah, keterampilan mengambil peran, dan kontrol diri. Yang keempat, dinamika keluarga. Individu pada masa kecil pernah mengalami penolakan, kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya. Yang kelima, neurologis. Menurut penelitian Galvin, menemukan bahwa bahan kimia dalam otak atau yang disebut dengan neurotransmitter dapat terganggu oleh keadaan kekerasan pada anak, penolakan, dan kesalahan pola asuh. Stres pada masa kanak-kanak dapat mengganggu fungsi normal sistem syaraf, pusat, dan selanjutnya menimbulkan efek negatif pada perkembangan perilakunya. Lalu yang keenam, faktor psikologis dan lingkungan. Perilaku bermasalah individu agak ke atasan. Perilaku bermasalah individu tentu akan mempengaruhi dirinya dan keluarganya. Masalah psikososial yang terjadi seperti bencana, perang, konflik sosial, dan kurangnya dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar atau fisik. Lalu impuls kontrol. Faktor penyebab dari gangguan impuls kontrol ini yaitu berasal dari genetik, lingkungan keluarga, serta faktor neurologis. Terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa gangguan impuls kontrol berkaitan dengan hormon-hormon tertentu, seperti impuls saraf yang abnormal, variasi dalam kimia, dan fungsi otak. Anak-anak maupun remaja yang mengalami cedera kepala berat dan yang memiliki epilepsi cenderung lebih besar terkena gangguan impuls kontrol.
pada anak-anak dan remaja. Gangguan impuls kontrol ini biasanya terjadi bersamaan dengan kondisi psikologis lain seperti gangguan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu di sini ada penanganan gangguan. Yaitu yang pertama, penanganan gangguan ODD atau Occupational Deficient Disorder. Penanganan ODD tergantung pada usia, tingkat keparahan, dan kemampuan pasien saat mengikuti terapi. Terapi dapat berlangsung selama beberapa bulan atau mungkin lebih. Terapi juga melibatkan orang tua atau keluarga. Psikolog biasanya akan menggabungkan beberapa jenis terapi untuk menangani pasien ODD seperti yang pertama, terapi perilaku kognitif. Yang kedua, terapi interaksi orang tua dan anak. Terapi ini ditunjukkan agar menunjukkan pada orang tua cara yang baik dalam mengasuh dan berinteraksi dengan anak. Yang ketiga yaitu terapi keluarga. Terapi yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi antar anggota keluarga. Yang keempat, terapi kemampuan bersosialisasi, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam berinteraksi dengan orang lain. Jika di psikiater atau dokter jiwa dapat meresepkan obat jika ODD disertai gangguan mental lain, seperti ADHD atau depresi. Namun perlu diingat, obat-obatan itu sendiri tidak bisa mengatasi ODD. Agar terapi dapat memberikan hasil yang lebih efektif, orang tua dapat melakukan cara-cara berikut. Yang pertama, memberi contoh perilaku yang baik dan dicontoh pada anak, menghindari hal-hal yang dapat memicu perdebatan dengan anak. Memicu perilaku anak yang positif seperti saat anak merapikan mainan, meluangkan waktu khusus dan dilakukan secara konsisten untuk bersama dengan anak. Kemudian memberi hukuman yang wajar pada anak seperti mengurangi uang jajannya saat anak melakukan perilaku yang tidak baik. Membangun kerjasama dengan keluarga atau guru di sekolah untuk mendidik anak agar disiplin. Penanganan CD, terapi dan pengobatan conduct disorder. Yang pertama yaitu terapi dan pengobatan yang dapat dilakukan untuk perilaku conduct disorder antara lain yaitu training untuk orang tua agar bisa mengetahui dan mengenali perilaku anaknya yang mengalami conduct disorder. Kemudian training keluarga agar anggota keluarga bisa peka antara satu dan yang lain sehingga gangguan conduct disorder pada anak dapat diminimalisir. Training tentang keterampilan dalam memecahkan masalah untuk para penderita conduct disorder. Community based service merupakan sebuah terapi yang dikhususkan untuk anak-anak conduct disorder yang mengalami masalah dalam keluarga maupun lingkungannya. Mengkonsumsi obat, yaitu untuk meminimalisir gejala yang terjadi pada anak penderita conduct disorder. Pada bab 2 akan dijelaskan oleh Mas Pramudita. Silakan. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang deskripsi kasus. Permasalahan dari KPS disampaikan berawal dari keluhan yang dirasakan oleh pengaruh KPS serta adanya laporan perilaku KPS dari pihak sekolah. Hal ini kemudian menjadi perhatian dari pihak panti asuhan sehingga menginginkan adanya gambaran mengenai kondisi KPS secara mendalam. KPS merupakan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun, 4 bulan. KPS ini dimintakan oleh bibinya ke panti asuhan saat KPS berusia 13 tahun. Bibinya KPS menyampaikan sudah tidak sanggup mengasuh KPS akibat perilakunya yang membangkang. Selama tinggal di panti asuhan, pengaruh KPS menyebutkan bahwa KPS sering keluar tanpa sepengetahuan pengasuhnya. KPS juga akan melawan dengan bentakan dan kata kasar apabila apa yang disampaikan oleh pengasuhnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KPS. Sebelum dipindahkan ke panti asuhan, sejak kecil KPS disuruh secara penuh oleh kedua orang tuanya
keluarga dari orang tua KPS terlihat perselisihan yang akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Ayah KPS kemudian meninggal saat usia KPS 9 tahun, sementara ibu KPS telah menikah kembali setelah bercerai. KPS tidak pernah bertemu. Next. Atas. KPS tidak pernah bertemu dengan ibunya sejak perceraian kedua orang tuanya. Ibu KPS disebutkan mengasuh KPS dan kakaknya dengan cara yang kasar seperti menjambak rambut serta berteriak ketika merasa marah. Semenjak orang tuanya bercerai, KPS diasuh oleh banyak pihak yang melibatkan paman dan bibi KPS. Pergantian pengasuh ini terjadi akibat perilaku KPS yang membangkang dan sering pergi keluar rumah tanpa izin. KPS disebutkan mulai menunjukkan perilaku menentang sejak memasuki sekolah dasar. Perilaku KPS berawal dari tidak mau mengikuti peraturan, berani berkata kasar kepada sepupu hingga kepada paman dan bibinya. Next. Pola asuh dari paman dan bibi KPS adalah tegas dan disiplin. KPS sering dimarahi akibat perilakunya keluar rumah tanpa pamit. Pola-pola disiplin ini tidak diseimbangkan dengan perhatian, sehingga KPS seringkali merasa diabaikan. KPS merasa paman dan bibinya tidak pernah memberikan tanggapan ketika dirinya ingin mengadu atau bercerita tentang sesuatu hal. KPS kemudian dipindahkan ke rumah paman KPS yang merupakan adik dari ayahnya, sementara kakak laki-lakinya tetap tinggal. Pola asuh dari paman KPS sangat berbeda. Selama diasuh, KPS cenderung dibiarkan, tidak diperhatikan hingga KPS tidak mau melanjutkan sekolah selama 2 tahun. KPS juga pernah bekerja sebagai baby sister dalam beberapa bulan, namun karena merasa tidak nyaman dengan pekerjaan, KPS kembali ke rumah pamannya. KPS disebutkan juga sering terlibat pertengkaran dengan pamannya. Merasa tidak cocok dengan pamannya, KPS kemudian diasuh oleh sepupu ibu KPS. KPS merasa nyaman dengan bibinya yang dianggap perhatian dan penyayang. Namun setelah 3 bulan, bibi KPS merasa tidak sanggup menghadapi perilaku KPS sehingga membawa KPS ke panti asuhan. Selama di panti asuhan, KPS juga cari perhatian. Saat berada di sekolah, KPS juga sering menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya karena penampilan KPS yang berbeda seperti melipat lengan baju, mengeluarkan sebagian baju, seragam disertai perilaku KPS yang sering berkumpul di warung yang banyak terdapat anak laki-laki. Guru-guru KPS juga menyampaikan perilaku KPS yang sering mengeluh sakit tanpa gejala yang jelas dan meminta dibawa ke ruang kesehatan atau meminta pulang lebih awal. KPS dinilai berpura-pura karena seringkali setelah mengaku sakit, KPS kemudian melakukan aktivitas lain seperti bermain media sosial seperti Facebook. Berdasarkan pemaparan tersebut, pada laporan kasus ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut terkait permasalahan KPS, diagnosis serta dinamika psikologis yang mendasari gangguan sikap yang ditampilkan oleh KPS. Next. Analisis kasus. Gejala yang muncul pada KPS yaitu pertama, gejala yang sering kehilangan kesabaran. Kemudian contohnya, yang pertama mudah kehilangan kesabaran, kesal dan tersinggung, sangat sensitif, mudah merasa terganggu, sering mengganggu dan membuat marah orang lain. Yang kedua, sering merasa sensitif atau mudah terganggu. Contohnya seperti menjadi penyendiri atau menarik diri, kemudian menjadi malas berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, sering merasa marah dan kesal. Contohnya seperti kurang tidur, depresi, atau gangguan cemas. Yang keempat, sering menentang figur otoritas. Contohnya seperti sering menentang atau menunjukkan sikap permusuhan yang konsisten pada figur otoritas, seperti orang tua atau guru. Sering marah atau kehilangan kesabaran, bersikap agresif seperti sering mengganggu, mengejek, membuli, berkelahi dengan orang lain.
Yang kelima, sering secara aktif menentang atau menolak untuk mematuhi aturan atau permintaan figur otoritas. Gejala itu tidak muncul pada KPS. Yang keenam, sering menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kelakuan buruk diri. Contohnya seperti memiliki keperhatian obsesif, yang kedua trauma masa lalu, yang ketiga kebiasaan mengkritik diri sendiri. Dan yang ketujuh, menunjukkan rasa iri hati. Contohnya seperti memuji sekaligus merendahkan, membuat alasan agar bisa menjauh. Yang terakhir, gejala perilaku yang ditampilkan tidak dalam kondisi psikotik, penggunaan zat atau gangguan bipolar atau gangguan mental. Gejala ini tidak muncul pada KPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini diagnosis multiaksial sesuai kasus yang sudah dijelaskan di atas. Pada kasus ini, aksi 1 yaitu dinyatakan pada kode DSM 53113.81, yaitu oppositional deviant disorder. Dan aksi 2 di sini yaitu penghancuran properti. Karena individu ini yaitu terkadang pada saat gejalanya kambuh, individu ini ketika marah biasanya melempar atau menghancurkan barang yang di dekatnya. Jadi aksi 2 terdapat pada conduct disorder. Untuk aksis 3 dan 4 tidak ada, dan aksis 5 yaitu GAF-nya di sini 40 sampai 31. Karena individu ini yaitu masih bisa mengintrospeksi diri. Terkadang pada saat dia sering menyalahkan orang lain, terkadang iri hati dengan orang lain, kadang juga berkelakuan sesuai moodnya, tapi di sisi lain individu ini masih bisa mengingat bagaimana kesalahan dia, bagaimana dirinya dia sebenarnya itu masih bisa dia pikirkan. Jadi di sini BH-nya ini terhitung 40 sampai 31. Seperti itu. Mungkin cukup untuk presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang gangguan perilaku pada remaja. Mungkin di sini kelompok kami akan menayangkan video contoh perilaku gangguan pada remaja. Biar penonton bisa memahami bagaimana kasus gangguan perilaku pada remaja di lingkungan sekitar. Seperti itu. Mencuri, kabur, dan bolos dari sekolah, atau melakukan bullying. Biasanya, tersebut dicap nakal oleh orang-orang sekitarnya. Namun sebenarnya, apakah anak tersebut memang benar-benar nakal? Anak yang memiliki ciri tersebut bisa jadi mengalami gangguan perilaku.
Gangguan perilaku adalah pola perilaku menetap dan berulang yang melanggar hak orang lain, melanggar norma dan aturan masyarakat. Gangguan perilaku biasanya terjadi pada anak dan remaja. Gangguan perilaku pada anak dan remaja dapat bermacam-macam bentuknya loh. Salah satu gangguan perilaku yang paling serius adalah conduct disorder. Conduct disorder adalah pola perilaku yang menetap dan berulang, di mana perilaku tersebut bisa menyakiti atau melanggar hak dasar orang lain atau norma sosial anak seusianya, dan menyebabkan gangguan dalam fungsi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Conduct disorder dapat dimulai sebelum anak menginjak usia 10 tahun atau pada masa remaja. Data saat ini menunjukkan bahwa prevalensi conduct disorder adalah 2-5% pada anak-anak antara 5-12 tahun dan 5-9% pada remaja antara 13-18 tahun. Pastinya, gangguan perilaku atau conduct disorder memiliki dampak yang serius pada masa kanak-kanak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prevalensi dari conduct disorder telah meningkat selama 10 tahun terakhir ini, yaitu 1% sampai 10% dari semua anak-anak. Laki-laki memiliki kemungkinan didiagnosa dengan gangguan conduct disorder daripada perempuan. Laki-laki memiliki prevalensi terjadinya conduct disorder 4% sampai 10%, sedangkan pada anak perempuan sekitar 1% sampai 5%. Setelah tahu apa itu gangguan perilaku conduct disorder, berikut ini adalah 3 kriteria untuk mendiagnosa conduct disorder menurut DSM-5. Yang pertama adalah kriteria A, yaitu gangguan perilaku yang ditunjukkan setidaknya ada 3 perilaku dalam 12 bulan terakhir atau setidaknya 1 perilaku dalam 6 bulan terakhir. Nah, perilaku yang dimaksud adalah agresi terhadap manusia dan hewan, seperti melakukan penindasan, ancaman, atau intimidasi orang lain atau hewan, sering memulai perkelahian fisik, menggunakan senjata yang dapat menyebabkan cedera fisik serius bagi orang lain, dan kejam secara fisik terhadap orang lain. Selanjutnya adalah penghancuran properti, seperti melakukan pembakaran dengan maksud menyebabkan kerusakan serius dan menghancurkan harta benda orang lain. Kemudian adalah penipuan atau pencurian dengan cara membobol, berbohong, dan mencuri barang-barang yang tidak berharga tanpa mengkonfrontasi korban. Dan yang terakhir adalah pelanggaran aturan, seperti sering keluar rumah pada waktu malam hari meskipun ada larangan, melarikan diri dari rumah, dan sering membolos sekolah. Kriteria yang kedua adalah kriteria B, yaitu gangguan perilaku menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kriteria C, yaitu jika individu berusia 16 tahun atau lebih, kriteria gangguan kepribadian antisosial tidak terpenuhi. Selain itu, anak dan remaja yang mengalami conduct disorder dapat digolongkan berdasarkan 3 tingkat keparahan, yaitu ringan, di mana gangguan perilaku menyebabkan kerugian yang relatif kecil bagi lingkungan dan sekitarnya. Yang kedua adalah sedang, di mana gangguan perilaku dan efeknya pada lingkungan sekitarnya berada di antara tingkatan ringan dan parah. Dan yang terakhir adalah parah, di mana gangguan perilaku menyebabkan kerugian yang dirasa cukup besar bagi lingkungan sekitarnya. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan seorang anak mengembangkan gangguan perilaku conduct disorder. Beberapa faktor tersebut antara lain pengasuhan yang tidak konsisten dan keras, adanya konflik di dalam rumah, mengalami pelecehan, terpapar penyalahgunaan zat, mengalami kemiskinan ekstrim, orang tua memiliki kesehatan mental yang buruk, ibu mengalami gangguan kesehatan selama hamil, ditolak oleh teman sebaya, dan terpapar kekerasan dari lingkungan. Penting untuk diketahui bahwa faktor-faktor ini dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga tidak dapat dilihat secara terpisah. Dalam jangka pendek, gangguan perilaku dapat berdampak pada pencapaian pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan stres dalam keluarga dan juga dapat mengganggu kemampuan anak untuk membuat hubungan dengan teman sebaya. Dalam jangka panjang, anak-anak dengan gangguan perilaku lebih cenderung memiliki hubungan keluarga yang sulit, riwayat kerja yang lebih buruk, dan melakukan pelanggaran hukum.
Untuk mengetahui seorang anak mengalami gangguan perilaku atau tidak, perlu dilakukan beberapa prosedur asesmen atau pemeriksaan untuk menentukan gangguan perilaku pada anak. Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan melalui pengetesan menggunakan instrumen Child Behavior Checklist yang direkomendasikan untuk penggunaan rutin terhadap semua kasus gangguan perilaku. Selain itu, bisa juga menggunakan instrumen lain, yaitu Revised Behavior Problem Checklist, Egbert Child Behavior Inventory, dan Sutter-Egbert Student Behavior Inventory. Namun perlu diingat bahwa proses asesmen dan penggunaan instrumen hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Sehingga, jika Anda menemukan seorang anak yang menunjukkan ciri-ciri gangguan perilaku, bisa langsung diarahkan ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Setelah diketahui bahwa seorang anak mengalami gangguan perilaku, maka perlu dilakukan intervensi atau penanganan yang tepat untuk mengurangi dampak lebih lanjut dan mengurangi gangguan perilaku yang sudah terjadi. Beberapa intervensi atau penanganan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, pelatihan manajemen orang tua. Dengan melakukan terapi perilaku yang berfokus pada pengajaran orang tua untuk dapat mengubah cara berinteraksi terhadap anak sehingga mereka dapat memperkuat perilaku prososial anak. Yang kedua adalah terapi multisistemik, yaitu penanganan yang dilakukan pada seluruh anggota keluarga, pegawai sekolah, teman sebaya, maupun individu lainnya yang berada dalam kehidupan anak dan mempengaruhi perilaku anak. Dan yang ketiga adalah pelatihan keterampilan pemecahan sosial berbasis anak. Dan yang terakhir adalah pemantauan perilaku anak. Penjelasan tentang gangguan perilaku conduct disorder. Jadi, ketika kita bertemu dengan anak yang memiliki ciri-ciri gangguan perilaku, jangan sampai kita langsung melabeli anak tersebut dengan sebutan anak nakal ya. Dia bisa jadi mengalami gangguan perilaku conduct disorder dan memerlukan penanganan khusus yang tepat untuk mengurangi perilaku tersebut. Namun, perlu diingat juga bahwa informasi yang disampaikan dalam video ini bukan untuk dijadikan landasan dalam melakukan self-diagnose atau mendiagnosa diri sendiri maupun orang lain. Apabila menemukan anak yang menunjukkan ciri-ciri gangguan perilaku conduct disorder, jangan langsung beranggapan bahwa anak tersebut benar-benar mengalami gangguan perilaku conduct disorder. Namun sebaiknya langsung membawa anak tersebut ke tenaga profesional yaitu psikolog untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi gangguan perilaku pada anak dan remaja. Mungkin sekiranya jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.